Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama ya saya mohon maaf karena kita hanya bisa kuliah secara daring karena dalam beberapa hari ini sepertinya saya perlu agak sedikit rehat ya, mungkin badannya perlu sedikit istirahat dan tentu jika nanti dalam kuliah ini kurang begitu jelas, teman-teman bisa langsung bertanya ya. Baik, setelah pekan lalu kita belajar tentang biomolekul, hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan topik yang sangat menarik, yaitu enzim. Kalau kita analogikan bahwa biomolekul itu adalah suatu bangunan gitu ya, tembok gitu misalkan, yang seperti kemarin kan biomolekul ada asam nukleat, ada polisakarida dan seterusnya. Nah itu kan tersusun atas batu bata ya, disusun menjadi suatu kesatuan. Nah yang berperan untuk menyusun itu adalah enzimnya, yaitu tukangnya ya. Jadi ini adalah molekul yang sangat penting yang berperan untuk mengkatalisis atau mempercepat suatu reaksi dari reaksi metabolis di dalam sel ya. Nah nanti teman-teman akan diberikan outline perkuliahan dari mulai pendahuluan, kemudian kita nanti akan belajar tentang pengertian dan fungsi enzim, lalu mengenal bagian-bagian enzim, lalu nanti diinformasikan bagaimana enzim itu diberi nama dan diklasifikasikan. Lalu ada mekanisme kerja enzim serta faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya. Jadi kurang lebih ada 6 poin ya. Ada 6 poin yang teman-teman bisa pelajari nanti terkait topik enzim ini. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu mahasiswa nanti selepas mengikuti kuliah ini mampu menjelaskan ya, apa itu enzim, fungsinya bagaimana, bagian-bagiannya apa, lalu tata namanya seperti apa, mekanisme kerjanya, juga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja enzim itu apa saja ya. Nah ini yang menjadi tujuan kita, menjadi capaian yang akan kita sama-sama tuju ya dengan kuliah pada pekan ke-5 ini. Baik, sebagai pendahuluan, apa pentingnya sih kita belajar tentang enzim gitu ya? Apakah memang enzim itu menjadi bagian yang sangat urgent ya, menjadi bagian yang sangat ya tidak bisa ditinggalkan ya. Nah ini yang teman-teman bisa lihat bahwa kita belajar enzim dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah bahwa semua reaksi kimia di dalam sel itu sangat bergantung dengan keberadaan enzim. Semua reaksi kimia di dalam sel, reaksi metabolisme ya, baik itu katabolisme, itu anabolisme ya, itu semua itu bergantung pada enzim ya. Bagaimana kalau suatu reaksi itu tidak ada enzim yang terlibat? Ternyata prosesnya begitu lama ya. Tanpa peran enzim, reaksi kimia dalam suatu sel itu bisa berlangsung jutaan tahun. Sebagai contoh, transformasi biologi dalam pembentukan DNA. Jadi kalau kita mempelajari bagaimana DNA disintesis ataupun RNA, ternyata kalau tanpa bantuan enzim bisa berjalan hingga 78 juta tahun ya. 78 juta tahun itu kan luar biasa ya. Bagaimana kita manusia, tumbuhan dan seterusnya, apa sanggup bisa tumbuh, bisa hidup sampai 78 juta tahun ya. Nah ketika kemudian enzim terlibat di dalamnya, maka
reaksi-reaksi kimia yang berlangsung itu menjadi sangat cepat, bahkan bisa berlangsung dalam milidetik, tidak sampai 1 detik ya, hanya milidetik. Kemudian bisa melihat bahwa luar biasanya enzim ya untuk bisa mempercepat suatu reaksi ya, dari 78 juta tahun bisa sampai milidetik ya. Nah itu, jadi kenapa kita belajar enzim ya, kita karena butuh, karena enzim itu menjadi bagian yang sangat penting ketika kita ingin belajar tentang reaksi kimia di dalam suatu sel, metabolisme sebenarnya ya. Oke, sekarang kita beralih kepada pengertian dan fungsi enzim. Enzim sendiri berasal dari kata enzyme ya, n itu di dalam, kemudian zyme itu yeast atau sel ragi. Nah, pertama kali dikemukakan oleh Louis Pasteur dan Kuhn dalam hipotesisnya. Mereka berdua ini seorang ilmuwan ya di bidang biokimia. Mereka berhipotesis bahwa ada sesuatu zat yang dihasilkan oleh sel-sel ragi yang mampu mempercepat atau menyebabkan terjadinya perubahan glukosa menjadi etanol. Jadi teman-teman paham ya, ragi ya, yeast ya. Nah, itu kan bisa digunakan untuk membuat etanol dari bahan bakunya glukosa. Nah, Pasteur dan Kuhn ini sudah berhipotesis bahwa ada sesuatu zat di situ yang dihasilkan oleh sel-sel ragi sehingga reaksi itu bisa dipercepat ya, glukosa bisa berubah menjadi etanol. Kemudian tahun 1897 Buchner melakukan penelitian berdasarkan hipotesis Pasteur tadi. Jadi dia melakukan suatu penelusuran ya, penelitian ya. Hipotesis Pasteur tadi kan, wah ini menurut Buchner itu menarik. Kemudian dia melakukan suatu penelitian dan dia berhasil mengisolasi enzim yang kita kenal dengan enzim urease yang berperan mengkatalisis hidrolisis urea menjadi CO2 dan NH3 ya. Urease ini menjadi sangat penting ya ketika kita misalkan di pertanian ingin mengaplikasikan pupuk urea ya, urea sebagai nutrisi bagi tanaman budidaya kita misalkan. Maka ketika di dalam tanah banyak mikroorganisme penghasil enzim urease, nah ini akan mengubah urea ya menjadi CO2 dan NH3 atau amonia. Nah, kemudian NH3-nya akan bisa berubah menjadi amonium ya yang akan diserap oleh tanaman. Nah, Buchner ini dapat membuktikan bahwa urease dapat bekerja secara bebas walaupun berada di luar sel. Nah, ternyata Buchner ini bisa mengisolasi enzim urease ini tanpa harus ada di dalam sel, dia bisa bekerja. Nah, ini penelitian dari Buchner inilah yang kemudian membawa suatu revolusi bahwa kemudian enzim itu tidak hanya bekerja di dalam sel, tetapi dia bisa dimanfaatkan di luar sel secara in vitro. Makanya kemudian teman-teman bisa lihat enzim-enzim banyak dimanfaatkan di bidang-bidang yang lain, misalkan industri gitu ya. Nah, misalkan di pasta gigi kita menemukan ada enzim amilase, ada di obat misalkan mah itu juga ada ya yang kemudian bisa membantu pencernaan, itu juga ada enzim ya, dan seterusnya. Itu ternyata kan tidak harus bekerja dalam sel ya, jadi dia bisa bekerja di luar sel. Kemudian tahun 1926 ada seorang peneliti bernama Summer mengisolasi enzim urease. Diketahui bahwa urease setelah dia dibuat kristal, jadi dia dikristalkan itu ya, termasuk golongan protein. Nah, dari sinilah kemudian orang mengidentikan bahwa enzim itu sebenarnya adalah protein ya, protein yang aktif secara biologi. Nah, kemudian ada peneliti lain yang sudah mulai nih, setelah ada peneliti-peneliti yang sudah berhasil mengisolasi enzim, rupanya menarik peneliti-peneliti lain untuk kemudian berusaha untuk berlomba-lomba mengisolasi enzim-enzim yang lain, termasuk enzim pepsin, tripsin, chymotrypsin ya. Nah,
ketika kemudian dilihat, diamati, ternyata juga termasuk golongan protein. Jadi benar membuktikan seperti apa yang Summer dapatkan tahun 1926 bahwa ternyata urease itu adalah kelompok protein, enzim adalah kelompok protein. Maka kemudian peneliti lain juga menemukan bahwa enzim yang lain itu juga kelompok proteinnya, termasuk golongan protein. Nah, maka kemudian orang sampai sekarang mengenal enzim sebagai segolongan protein yang mampu berperan untuk mengkatalisis reaksi kimia di dalam sel atau di luar sel. Sebentar ya, sedikit. Baik, apakah masih terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Ya, Pak. terlihat lah ya. Baik, jadi enzim itu segolongan protein ya. Tentu beda dengan protein penyusun dinding sel ataupun yang lain ya. Ini perannya adalah protein yang aktif ya secara biologi. Ya, dia mengkatalisis reaksi kimia di dalam sel atau di luar sel. Nah, karena dia punya peran untuk mengkatalisis itu mempercepat reaksi ya, mempercepat reaksi. Jadi kalau kita bayangkan misalkan kita berjalan nih ya, tahu-tahu di depan kita ada tembok ya, ada tembok. Untuk bisa melewati tembok itu, temboknya agak tinggi nih, jadi lambat kita untuk melewati itu. Nah, itu adalah contoh bahwa reaksi tanpa enzim ya, jadi lambat. Tetapi dengan adanya enzim, tembok itu kemudian dikikis. Tembok yang menghalangi jalan kita itu kemudian dirobohkan. Itu namanya kalau di kimia itu energi aktivasi ya, afinitas ya. Jadi di situ menurunkan energi aktivasinya. Jadi bagaimana tembok penghalang untuk lewat itu dihancurkan, sehingga kemudian kita ya, yang kita analogikan sebagai enzim atau sebagai suatu reaksi, kemudian kita bisa sampai ke seberang ya, karena tembok penghalangnya sudah hancur oleh enzim. Nah, enzim disebut seperti itu ya, katalisator itu mempercepat reaksi kimia. Karena dia ada atau berasal dari sel makhluk hidup, maka disebut biokatalisator. Oke, kita beralih kepada bagian-bagian enzim ya. Sebelumnya kita jelaskan bahwa enzim merupakan biomolekul protein. Enzim sebagian termasuk protein yang sederhana yang hanya disusun oleh residu asam amino saja gitu ya. Yaitu misalkan contohnya tripsin dan chymotrypsin. Jadi kemarin teman-teman belajar biomolekul ya, yang kita kenal dengan protein. Protein kan disusun atas asam amino ya. Dia digandeng antara asam amino satu dengan yang lain itu dengan ikatan peptida kan ya. Nah, enzim ini termasuk kelompok protein ya. Contoh ada yang hanya residu-residu asam amino saja digandeng-gandeng itu ya. Contohnya tripsin dan chymotrypsin. Tapi enzim itu meskipun hanya kumpulan asam amino, dia bisa aktif ya, bekerja. Nah, ada juga enzim yang tidak hanya residu asam amino, tetapi ketika dia dihidrolisis atau kemudian dia direaksikan dengan air gitu ya, kalau enzim kan biasanya aktif kan bentuknya menggumpal gitu ya, menjadi struktur tersier, kuaterner gitu ya. Maka kemudian ketika proteinnya itu kayak direntangkan gitu ya, nah itu akan menghasilkan asam amino dan zat-zat lain yang saling terkonjugasi atau saling terhubung gitu ya. Jadi ternyata sebagian enzim itu tidak hanya residu-residu asam amino, tetapi juga bisa mengandung zat-zat lain. Nah, enzim-enzim yang merupakan protein terkonjugasi dikenal dengan holoenzim ya. Ada namanya holoenzim. Jadi enzim-enzim yang merupakan protein terkonjugasi atau protein yang kemudian
mengandung zat-zat lain di dalamnya itu ya, namanya holoenzim. Nah, holoenzim merupakan enzim aktif yang terdiri atas apoenzim ya, bagian tidak aktif, dan zat lain yang dikenal dengan kofaktor. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa haloenzim itu apoenzim ditambah kofaktor atau koenzim. Nah, kemarin kan di pertemuan keberapa tentang bioelemen itu, salah satunya adalah bahwa bioelemen perannya adalah sebagai bagian dari enzim penyusun enzim, itu bagian dari kofaktor atau koenzim ya. Jadi ketika kofaktor atau koenzim bergabung dengan apoenzim ya, kemudian dia menjadi protein yang aktif yang namanya holoenzim. Nah, tanpa adanya kofaktor, enzim tidak akan aktif ya, dan dia tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, ini adalah contoh kofaktor ya, ion-ion metal. Ada zinc 2+, Mg 2+, Fe 2+, Cu 2+, Cu+, K+, Na+, ya. Ada juga organik, molekul organik ya, seperti vitamin ya, itu sebagai koenzimnya. Jadi kalau yang disebut kofaktor itu biasanya ion-ion ya, metal. Tapi kalau koenzim itu biasanya vitamin atau yang organik. Nah, ini contoh koenzim. Ada biositin dan seterusnya ya. Nah, menariknya bahwa di dalam struktur enzim itu ada suatu daerah yang kita kenal dengan sebutan sisi aktif atau sisi katalitik. Sisi yang menjadi tempat terjadinya suatu reaksi yang digunakan enzim untuk mempercepat suatu reaksi. Ya, ada daerah di bagian enzim itu yang di situ yang dipakai untuk bereaksi gitu ya. Jadi di daerah tersebut nanti akan ada substrat ya, atau reaktan ya, bahan yang akan digunakan untuk reaksi. Nah, sisi aktif biasanya hanya 5% dari luas total permukaan enzim. Jadi enzim itu ya punya sisi aktif atau sisi katalitik. Nah, sisi aktif atau sisi katalitik yang berperan untuk membantu mempercepat suatu reaksinya. Baik, ini kita kemudian akan melihat bagaimana enzim diberi nama dan digolongkan atau diklasifikasikan. Tentu dengan banyaknya para peneliti yang menemukan enzim-enzim, penamaannya ini seperti apa gitu ya. Oke, kita akan lihat bahwa penamaan enzim ada beberapa tipe. Yang pertama adalah penama enzim menggunakan nama trivial. Misalkan saat enzim awal ditemukan, enzim diberi nama sesuai dengan nama penemunya tanpa ada sistematika tertentu. Contohnya tripsin, pepsin, papain ya gitu ya. Misalkan contoh papain itu kan dari pepaya gitu ya, diisolasi dari pepaya. Nah, namun ketika semakin banyak enzim yang ditemukan ya nggak cocok lagi dengan sistem nama trivial ini, karena tentu akan merepotkan gitu ya, karena enzimnya semakin banyak. Kalau hanya berpatokan kepada nama trivial akan sangat merepotkan, karena bisa jadi ada satu kelompok enzim yang sama sebenarnya tapi jenisnya beda. Misalkan ada pepsin ya, pepsin. Nah, pepsin ini mungkin bisa juga tidak hanya satu pepsin ya, tapi bisa juga yang lain gitu. Nah, ini kemudian menyulitkan orang karena hanya berpatokan pada nama trivial. Kemudian ada tipe penambahan enzim dengan penambahan ase. Nah, ini sampai sekarang masih suka dipakai ini ya. Misalkan umumnya pada nama umum atau substratnya. Misalkan ada enzim yang disebut dengan amilase, karena dia substratnya untuk
dia bereaksi membantu itu ada amilum ya, amilum. Ada lipase, lipid. Jadi dia mengkatalisis pengubahan lipid ya menjadi bahan lain, termasuk tadi amilase ya. Ada urease tadi ya, urease contoh juga gitu ya, urease. Jadi dia mengkatalisis urea menjadi CO2 dan amonia gitu ya. Nah ini contoh ya. Ada substratnya protein ya. Protein ya. Maka kemudian enzimnya tinggal ditambah ase aja di belakangnya ya. Jadi protease. Nah, protease itu banyak, ada kelompok pepsin, tripsin, papain, bromelin gitu ya. Kemudian ada yang tadi saya sampaikan, amilum substratnya. Ya. Disebut dengan amilase karena tinggal ditambah ase aja, atau urease. Atau selulosa jadi selulase ya. Nah, itu ya. Jadi nama enzim dengan tambahan ase. Nah, ternyata dengan semakin banyaknya enzim tidak bisa menampung lagi kalau kita tambahkan cuma ase-ase saja gitu ya. Maka tidak cocok lagi. Tentu perlu penamaan lain yang kemudian bisa membuat lebih sistematik ya. Nah, contoh misalkan protease, ternyata protease ini tidak hanya satu. Ya, protease itu tidak hanya mengkatalisis protein gitu ya. Ya, mengkatalisis protein, tapi jenis protein apa gitu. Nah, ada protease yang disebut eksoprotease dan endoprotease. Ternyata ada protease yang berperan mengkatalisis pemotongan protein di rantai terluar, ada juga di dalam. Nah, kalau kemudian hanya diberi nama protease gitu ya, maka tentu nggak cocok ya. Nah, ini aja menjadi sangat penting. Maka kemudian orang mencari sistematika lain ya. Selain protease ada juga lipase. Lipase ternyata bisa lebih dari satu. Ada lipase A1, lipase A2, lipase C gitu ya, seterusnya. Maka kemudian komisi enzim ya dari International Union of Pure and Applied Biochemistry atau IUPAC lalu membuat suatu sistematika penamaan enzim ya. Jadi enzim itu dibuat 6 kelas utama ya. OT-hilil ya, OT-hilil ya, oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Nah, jadi enzim itu dibagi berbasis dengan 6 kelas utama. Oksidoreduktase, jadi ini berbasis perannya ya, reaksinya. Nanti kita lihat. Contoh, ada enzim yang disebut dengan, jadi di dalam IUPAC itu digit enzim itu ada digit pertama yang disebut dengan kelas utama. Contoh misalkan kalau oksidoreduktase berarti digit pertamanya 1, transferase digit pertamanya 2, dan seterusnya ya. Nah, contoh ini kelas enzim yang disebut dengan oksidoreduktase, dia akan bekerja mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi. Kemudian ada kelompok enzim transferase, dia bekerja untuk mentransfer gugus kimia dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Sementara untuk hidrolase, dia bekerja untuk reaksi yang melibatkan air ya, hidrolisis suatu senyawa. Kemudian ada kelompok liase yang pemotongan bukan jenis hidrolitik ya. Jadi yang akan ditinggalkan adalah nanti ikatan rangkap. Kemudian ada isomerase, dia mengkatalisis reaksi pengubahan penataan geometris suatu molekul. Jadi molekul itu ada isomernya ya, misalkan bentuk lain suatu molekul. Nah, sementara ligase itu enzim yang
punya tipe reaksi katalisis ligasi atau menggabungkan atau menghubungkan dua molekul dengan mengikutsertakan hidrolisis suatu senyawa ya. Nah, itu yang digit pertama. Lalu digit kedua dari nomor enzim commission itu adalah subkelas enzim. Seperti tipe ikatan target enzimnya apa. Kemudian digit ketiga itu subklasifikasi tipe ikatan target atau gugus yang ditransfer dalam reaksi atau keduanya. Kemudian baru digit keempat nomor seri enzim. Saya contohkan, ini adalah enzim-enzim yang sangat penting di bidang pertanian. Contohnya adalah urease. Kalau penamaan pakai ase kan dia tinggal urease gitu ya, berarti dia mengkatalisis urea. Tapi kalau penamaan berbasis enzim komisi atau komisi enzim, maka di depannya adalah EC, enzim commission. Kemudian ini kelas utamanya adalah 3. Kenapa 3? Karena dia termasuk enzim hidrolisis ya. Enzim yang memotong suatu reaksi dengan memanfaatkan atau dengan menggunakan air. Kemudian baru belakangnya ya. Atau juga enzim nitrogenase ya, penting juga ini ya, nitrogenase untuk mengubah nitrogen ya, untuk mengubah nitrogen menjadi suatu senyawa yang bisa diserap tanaman. Contoh misalkan enzim penamaannya adalah EC, enzim komisi 1 berarti termasuk oksidoreduktase, termasuk dia kelompok exodereduktase dan seterusnya ya. Dengan penamaan seperti ini jadi sistematikanya jelas ya. Baik, Komite International Union of Biochemistry and Molecular Biology memetakan skema klasifikasi yang mengkategorikan enzim berbasis reaksi kimia organik yang dikatalisis. Ada oksidoreduktase, transferase, hidrolase, ilease, isomerase, dan ligase. Ini seperti tadi ya, IUPAC tadi ya. Jadi kelompok utama enzim. Nah, apa itu oksidoreduktase? Mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi. Contoh misalkan teman-teman punya misalkan nitrogen N2, gas nitrogen. Maka dengan tambahan ATP dan enzim nitrogenase dia bisa berubah menjadi amonia dan ADP setelah P anorganik ya. Nah, ini enzim nitrogenase. Jadi ini penting nih. Kalau teman-teman lihat ada mikroorganisme yang mampu menambah nitrogen atau mengambil nitrogen, karena nitrogen itu sumber utamanya itu ada di atmosfer. Sekitar 70-an% nitrogen itu ada di atmosfer. Padahal nitrogen sangat penting ya untuk pertumbuhan tanaman. Sayangnya hanya mikroorganisme yang mampu menambat atau mengikat kemudian mengubahnya menjadi suatu molekul yang bisa diserap oleh tanaman. Contohnya ini nitrogen dengan ATP dengan aktivitas enzim nitrogenase dia menjadi amonia dan seterusnya ya. Baik, kemudian ini ada enzim transferase. Dia mentransfer suatu gugus fungsi dari suatu molekul ke molekul yang lain. Teman-teman bisa lihat di suatu reaksi ini, contohnya adalah enzim heksokinase ini, ya. Ini ya, tadinya bandingkan yang ini ya sebelah kiri dengan sebelah kanan. Apa bedanya? Ternyata ada beda Pak, yaitu yang merah ini fosfat. Nah, fosfatnya itu dipindah ternyata dari ATP, ini dari ATP kan adenosin trifosfat ya. Fosfatnya diikatkan ke sini satu. Nah, ini adalah pemindahan gugus fungsi dari suatu molekul ke molekul yang lain, maka disebut dengan transferase. Kemudian ada enzim hidrolase, jadi mengkatalisis reaksi hidrolisis yang melibatkan pemecahan menggunakan air. Contoh urea. Urea itu rumus molekulnya kan CO
NH2 dua kali ya. Ya. Nah, ketika urea kemudian dipecah ya, dihidrolisis dengan penambahan air, maka dengan adanya urease enzim yang mempercepat reaksi pengubahan ini, nah, dia akan berubah menjadi amoniak ya, dan asam karbonat. Nah, NH3 ini kemudian bisa berubah menjadi amonium dan itu akan bisa diserap oleh tanaman ya. Ini sangat penting dalam suatu bidang pertanian. Kemudian ada liase. Jadi mengkatalisis penghilangan atau penambahan gugus fungsi pada ikatan rangkap dan pemotongan yang melibatkan penata ulangan elektron. Contoh enzim liase yang penting adalah fenilalanin amonia liase. Enzim ini berperan penting dalam pembentukan metabolis sekunder tanaman. Jadi kalau tanaman dalam kondisi tersekam misalkan, dia hidup di dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, yaitu tercekam. Taruhlah tercekam kekeringan atau tercekam dengan hama, tercekam dengan serangan penyakit, tercekam dengan kadar garam tinggi, maka tanaman itu akan menghasilkan suatu senyawa kimia yang disebut dengan metabolit sekunder untuk pertahanan. Nah, enzim fenilalanin amonia liase ini menjadi sangat penting ya untuk pembentukan metabolit sekunder bagi tanaman. Contoh flavonoid, coumarin, phytoalexin, lignin, dan seterusnya. Ini sebagai contoh ya. Fenilalanin kan sebagai suatu asam amino. Kita perhatikan di sini yang dimerahi NH2. Dengan adanya enzim PAL, fenilalanin amonia liase, maka NH2 gugus amino itu lepas dari fenilalanin ini ya. Dia lepas, hilang ya sebagai NH3. Nah, suatu senyawa fenilalanin ketika NH2-nya lepas dari dirinya, maka berubah menjadi senyawa yang disebut transinamic acid atau asam sinamat, transinamat. Ini adalah contoh sejenis metabolis sekunder ya. Kemudian ada juga enzim isomerase. Bagaimana dia mengubah konfigurasi dari suatu molekul, misalkan alfa menjadi beta, levo menjadi dextro, cis menjadi trans, dan seterusnya. Contoh adalah malayat isomerase. Ini teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada cis yang sama nih, gugus yang sama, itu ada di seberang yang sama. COOH ada di seberang yang sama. Misalkan taruhlah ini kiri, ini sebelah kanan ya. Ini kanan, ini kiri. Maka ini disebut dengan cis, suatu molekul cis ya. Dengan keberadaan malayat isomerase ini bisa diubah menjadi berseberangan. Nih, COOH-nya tadinya ada di samping jadi berubah ke sini. H-nya juga berubah berseberangan. Ini namanya trans. Jadi berubah dari cis, molekul cis menjadi trans. Ini peran dari enzim isomerase. Ada juga enzim yang disebut dengan ligase, dia menggabungkan dua molekul, mengkondensasikan. Contoh ini adalah enzim pirufat karboksilase. Ya, misalkan kita contohkan nih Mas dan Mbak ya, kita senyawanya ini ya, kemudian ditambah dengan CO2. Dengan adanya ATP ya, maka dia digabung bisa menjadi seperti ini. Jadi CO2-nya bisa masuk ke sini ya, CO2-nya bisa masuk ke CH3 ini, menggantikan CH3 ini, COH-nya ya. Ini adalah pirufat karboksilase. Ini penting dalam reaksi glikolisis nanti ya, enzim ini. Baik, itu terkait dengan tanda nama ya, pengulungan enzim. Sekarang kita akan beralih kepada mekanisme kerja enzim. Bagaimana enzim itu bekerja? Bagaimana dia bisa mempercepat suatu reaksi, laju reaksi dengan pengubahan substrat menjadi produk. Ya, bahan yang dibutuhkan menjadi hasil reaksi.
pada kondisi fisiologik ya, atau kondisi di dalam sel, tekanannya, suhunya, pH-nya di dalam sel ya. Nah, mekanisme energi enzim adalah dengan cara menurunkan energi aktivasi, seperti yang saya tadi jelaskan sedikit ya di depan, bahwa ketika kita misalkan ingin melewati suatu jalan, tiba-tiba kita terhalang oleh tembok yang tinggi, maka kita tidak akan bisa ke seberangnya. Nah, itu adalah energi aktivasi. Reaktan tidak bisa menjadi produk. Kita tidak bisa melewati tembok itu sampai ke sana. Oleh karena itu ada peran enzim. Peran enzim adalah menurunkan energi halangan itu. Energi halangan dari suatu reaksi kimia itu berlangsung dihilangkan. Jadi temboknya itu dihancurkan oleh enzim. Ketika dihancurkan, maka kita bisa lewat. Kita bisa menuju tempat yang kita inginkan, atau reaktan atau substrat bisa menjadi produk. Ini gambarnya, ini gambar sebelah kanan ini. Ini adalah suatu substrat ya, substrat bahan yang dibutuhkan, kemudian produk. Jadi untuk menjadi suatu produk, substrat itu kan perlu direaksikan. Tetapi ketika reaksi itu tidak dikatalisis enzim, ini yang atas nih, grafik yang atas nih, yang ini ya, maka dia tinggi sekali. Energi bebasnya itu tinggi. Jadi sulit ya substrat menjadi produk. Nah, dengan keberadaan enzim, ini dikurangi ya. Ini contoh reaksi yang dikatalisis enzim. Jadi delta G nya energi bebas atau energi aktivasinya, ada energi halangannya itu menjadi sangat kecil, sehingga kemudian substrat bisa diubah menjadi produk ya gitu. Nah, kita contohkan di sini ya, tanpa katalisis atau tanpa katalis, energi aktivasinya ternyata tinggi sekali, misalkan ya 18.000 kalori per mol. Dengan katalis Fe dan platina itu turun energi aktivasinya menjadi 12.000 sampai 11.700. Yang menarik adalah ketika kemudian kita gunakan enzim sebagai katalisator, biokatalisator, maka energi aktivasinya dari 18.000 bisa turun menjadi 2.000 saja kalori per mol. Jadi enzim itu bahkan mengalahkan katalis kimia seperti Fe2 atau platina PT ya. Jadi dari 18.000, kalau Fe turun 12.000 menjadi dan 11.700, sementara kalau dengan enzim 18.000 langsung turun menjadi 2.000. Maka kita akan lihat kecepatannya luar biasa. Kalau tanpa katalisis kecepatannya 0. Misalnya 1 kali 10 pangkat 0. Kemudian dengan katalis kimia bisa 10 pangkat 3 dan 10 pangkat 4. Sementara dengan enzim bisa 10 pangkat 11. Luar biasa, sangat cepat ya. Oke, jadi enzim menjadi sesuatu yang sangat menarik karena dia bekerja dengan menurunkan energi aktivasi ya, sehingga kemudian halangan terjadinya suatu reaksi bahan reaktan menjadi produk itu bisa dikikis, bisa dihabiskan atau dikurangi dengan drastis. Oke, bagaimana enzim bekerja ya? Enzim bekerja spesifik ya. Secara umum setiap enzim hanya mengkatalisis satu substrat. Beberapa enzim bahkan memiliki spesifitas yang hampir absolut terhadap substrat tertentu dan tidak akan bekerja terhadap substrat yang lain walaupun memiliki struktur molekul yang hampir serupa. Jadi nih ya, enzim itu betul-betul spesialis, spesifik. Dia bekerja maunya ya memang substratnya itu gitu. Kalau tidak ya enggak mau, dia enggak mengenali. Bahkan ada yang cuman beda misalkan konformasinya atau beda isomernya antara L dan D, misalkan suatu reaksi kimia beda ininya saja, beda posisinya ya, posisi gugusnya, misalkan yang satu sebelah levo atau sebelah kiri, misalkan kalau kita misalkan buatkan suatu
reaksi kimia suatu molekul seperti itu misalkan ya. Nah, ini saya contohin contoh ya. Misalkan, nah ini bisa, kalau ini di sebelah kiri misalkan levo, ada juga misalkan gugusnya di sebelah kanan misalkan. Ini dextro. Nah, enzim itu bahkan ada yang sangat absolut. Dia hanya bisa mengenali ini. Padahal kalau dari sisi rumus molekul itu sama, antara A dengan B sama. Cuman beda apa? Beda orientasi, beda tempat dari OH-nya saja, gugus hidroksilnya misalkan. Yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Ternyata enzim nggak mau. Dia spesifik ya, spesifik. Jadi beberapa enzim sangat spesifik. Ini contoh, ini adalah suatu molekul yang disebut dengan asam fumarat. Dia bentuknya trans. Kenapa trans? Karena ini kita lihat bersebelahan ya, berseberangan. Jadi dia nggak mau kalau tidak bentuk trans itu misalkan ya. Dia hanya mau bekerja untuk suatu molekul yang punya konformasi ruang tertentu, tidak mau dengan yang lain gitu ya. Maka enzim dikenal dengan bekerja sangat spesifik ya. Tetapi ada juga enzim yang punya spesifikasi yang lebih luas, tidak hanya absolut tapi luas ya. Contoh enzim kimotrypsin, dia memotong molekul peptida atau protein ya. Nah, dia bisa memotong, tetapi memotongnya tergantung ya, memotong di ikatan mana. Ada yang berasal dari fenilalanin, ada tirosin dan seterusnya. Penelitian terhadap spesifisitas enzim ini menunjukkan bahwa molekul substrat harus memiliki dua ciri struktural yang jelas. Yang pertama, adanya ikatan kimiawi spesifik yang dapat bereaksi pada enzim. Yang kedua, adanya beberapa gugus fungsional lain yang disebut dengan gugus pengikat, karena dapat membantu ikatan dengan enzim. Jadi substratnya tadi, substrat yang akan digunakan untuk reaksi enzim itu harus punya dua syarat struktural ya. Pertama, ada ikatan kimiawi spesifik, nanti kita akan berikatan dengan sisi aktifnya enzim. Lalu ada gugus fungsional yang mengikat ya, membantu ikatan dengan enzim. Nah, kita kenal dengan konsep kunci dan gembok. Nanti kita lihat ya, kunci dan gembok atau lock and key. Jadi spesifisitas enzim dalam bekerja itu kita kenal dengan teori lock and key. Teman-teman tahu ya, kunci dengan gembok itu kan sangat spesifik kan ya. Gembok hanya bisa dibuka oleh kunci yang memang pasangannya ya, tidak bisa dia dibuka dengan kunci yang bukan pasangannya. Nah, ini adalah kunci ya, ini locknya, enzimnya. Kunci adalah substratnya, locknya, gemboknya adalah enzimnya. Jadi ketika dia membentuk kompleks kunci dan gembok, maka reaksi bisa terjadi ya. Substrat bisa menjadi produk ya. Nah, ini contoh ya. Jadi ini struktur enzim. Ini yang maksud saya, ini struktur enzim. Nah, di struktur enzim ada daerah namanya sisi aktif. Nah, sisi aktifnya itu harus sama bentuknya dengan substrat. Jadi ini substratnya. Nah, bentuknya kan sama nih. Ya, kalau sama baru dia bisa masuk. Ini seperti key and lock ya. Ketika dia masuk membentuk suatu kompleks, maka reaksi bisa berjalan. Jadi bagaimana substrat kemudian masuk kepada sisi aktif dari enzim, dia cocok ya, baru kemudian enzim akan membantu katalisis sehingga kemudian dihasilkan suatu produk. Nah, enzim ketika kita lihat dari konsep ini berarti memang betul-betul sangat spesifik ya, seperti ya kita analogikan dengan lock and key tadi ya. Jadi ketika terbentuk suatu kompleks tertentu,
maka dia baru bisa bekerja, kemudian substrat bisa diubah menjadi suatu produk ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Dalam proses metabolisme tidak hanya terdapat reaksi dengan satu enzim substrat, tetapi dapat dijumpai juga reaksi satu enzim dengan 2 atau 3 macam substrat yang berbeda. Bahkan ada yang sekumpulan enzim bekerja bersama-sama secara berangkaian. Ya, misalkan kalau kita perhatikan, misalkan ada reaksi, nanti teman-teman belajar tentang glikolisis misalkan. Jadi ada enzim A, perannya mengubah A menjadi B, enzim B mengubah B menjadi C, dan seterusnya. Itu berangkaian. Jadi enzim bekerja, sekumpulan enzim berangkaian untuk mengkatalisis metabolisme glukosa misalkan ya menjadi ATP ya. Oke, baik. Ini adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Enzim itu kerjanya bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Faktor yang pertama adalah pH, derajat keasaman. Untuk bisa bekerja secara optimal, enzim harus bekerja pada rentang pH tertentu ya. Dia tidak bisa bekerja pada sekarapnya rentang pH. Nah, misalkan di sini, kalau misalkan dia bekerja di luar rentang pH-nya, maka dia akan tidak optimal bekerjanya. Misalkan di sini pada pH lebih dari 8 terjadi kerusakan parsial pada residu asam amino sistein dari enzim. Karena terjadi kerusakan tersebut kan tentunya enzim bekerjanya tidak optimal. Kalau pH-nya kurang dari 4 misalkan, nah enzim akan mengalami kerusakan karena ikatan peptida dari protein enzim itu akan mengalami hidrolisis atau mengalami pemotongan-pemotongan, sehingga kemudian enzim tidak akan bisa bekerja. Teman-teman paham bahwa enzim kan sekelompok protein ya. Nah, protein itu tersusun atas asam amino. Nah, asam amino ini dia punya rantai-rantai samping yang bisa bermuatan. Ya, ketika pH-nya tidak sesuai atau tidak optimal, maka muatannya itu bisa dipengaruhi. Asam-asam amino rantai samping itu muatannya bisa terganggu, sehingga kemudian mengganggu sisi katalitik enzim yang pada akhirnya enzim bekerja tidak optimal ya. Ini contoh enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini bekerja optimalnya ternyata kalau dia rentang pH-nya di luar ini dia akan turun ya. Semakin turun. Semakin tinggi rentang pH-nya dia semakin turun. Atau enzim glukosa 6 fosfat misalnya. Nah, di sini ketika dia pH-nya di bawah 6 ya, maka dia rendah aktivitasnya. Ataupun kalau dia 9 atau 10 pH-nya juga rendah, tetapi dia optimum ketika pH-nya sekitar misalkan 7 dan 8. Baik, yang berikutnya faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim adalah suhu. Enzim bekerja optimum pada suhu tertentu. Suhu sel tentunya ya, sel tubuh gitu ya. Bagaimana kalau suhunya tidak optimal? Maka enzim akan mengalami kerusakan karena terjadinya perubahan konformasi, perubahan bentuk ya protein enzim karena rusaknya ikatan yang menstabilkan terbentuknya konformasi itu. Nah, ketika ikatan yang membuat konformasi itu rusak, maka tentunya akan membuat enzim kehilangan kemampuan untuk mengkatalisis ya. Analoginya gitu ya, kalau misalkan kita sedang demam gitu ya, maka kan suhu kita misalkan di atas 36, misalkan 39, maka
suhu yang di luar batas dari suhu yang ditolerir sama enzim itu membuat enzim semaput. Intinya bahwa dia kemudian proteinnya itu menjadi rusak ya. Konformasi protein dari enzim rusak. Makanya kemudian ketika kita demam biasanya kita lemas, kemudian kita nggak suka makan, pusing dan seterusnya, karena metabolisme jadi terganggu. Karena apa? Karena karena enzim itu kan sekelompok protein ya. Protein sangat dipengaruhi oleh suhu. Kalau suhunya tidak optimal, kalau suhunya misalkan tinggi gitu ya, ya dia terdenaturasi atau rusak, putus. Kalau suhunya dingin, dia tidak akan bekerja tapi tidak sampai rusak. Kalau suhunya dingin biasanya hanya menghambat kerja enzim saja, kemudian ketika suhunya dinormalkan kembali dia bisa bekerja pulih kembali. Jadi contoh dari bagaimana enzim dipengaruhi kerjanya dengan temperatur. Ketika temperaturnya rendah gitu ya, ini temperaturnya 10, 20, 30, 40 derajat Celcius misalnya. Nah, kerjanya masih aktivitasnya masih tidak begitu optimal. Nah, baru kemudian ketika suhunya misalkan optimumnya ada 50 ya, dia ada pada kondisi puncak aktivitasnya pada saat optimum. Nah, ketika kemudian suhunya dinaikkan sampai 60 bahkan 70, dia akan langsung drop, akan turun ya, aktivitasnya akan turun karena rusak proteinnya ya, terdenaturasi. Ini juga sama ya, ini aktivitasnya akan optimum misalkan 100% dia optimum ketika suhunya 50 derajat. Bagaimana kalau kemudian dinaikkan sampai 55, 60, 65, 70, ternyata luar biasa aktivitasnya menurun drastis. Ya, karena molekul protein dari enzim itu terdenaturasi atau rusak. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin didiskusikan silakan ya. Baik, selamat belajar ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah ibaratnya ikut ya kita diskusi di media online ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.